Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Andrianto, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga, yang dimana mata kuliah ini diberikan pada semester genap, yaitu di semester 6, dengan beban SKS yaitu 4 SKS, yang terbagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS yaitu praktikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampu ini, yaitu meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam aspek delivery, deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan keahlian keperawatan keluarga yang berfokus pada keluarga yang sesuai dengan tahap perkembangan, mulai dari keluarga dengan pasangan usia baru sampai dengan keluarga dengan lanjut usia, yang memberikan pengajaran terkait asuhan keperawatan yang berdampak pada pelayanan preventif dan promotif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu menggantarkan mahasiswa untuk memahami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional secara holistik, komprehensif, dan memberikan pendidikan kesehatan serta praktek atau terapi, modalitas, dan intervensi komplementer yang diterapkan kepada keluarga sebagai keluarga binaan sesuai dengan legal etik aspek. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan keluarga dalam menghasilkan konsep dengan pembuktian atau pendekatan proses asuhan keperawatan keluarga sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional atau pengembangan soft skill mahasiswa melalui beberapa model pembelajaran yang relevan. Capaian pembelajaran lulusan memenuhi kriteria sikap. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keilmuannya secara mandiri. Yang kelima, mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan. Yang keenam, mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang ketujuh, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien yang untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan informasi kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi secara tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Nah, untuk capaian keterampilan umum, yang pertama, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Yang kedua, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang ketiga, menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan laporan
kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang keempat, mengomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta secara ilmiah dan etika profesi keperawatan kepada masyarakat, terutama profesinya. Yang kelima, meningkatkan keahlian keprofesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Yang keenam, melakukan evaluasi secara keluarga terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan teman sejawat. Yang ketujuh, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Yang kedelapan, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah keperawatan dan masalah di bidang profesinya. Yang kesembilan, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat, profesi, dan kliennya. Yang kesepuluh, mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Dan yang ke-11 di sini, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Untuk capaian keterampilan khusus, yang pertama yaitu menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan keluarga dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan keluarga dengan kasus keluarga terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus keluarga terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal etis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus keluarga terkait berbagai sistem dengan menekankan aspek legal etis dan peka budaya serta caring. Yang kelima, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan keluarga mulai dari tahap individu, keluarga maupun kelompok dengan memperhatikan aspek legal etis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang keenam, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus keluarga terkait berbagai sistem dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu mendemonstrasikan intervensi keperawatan keluarga pada kasus yang sesuai dengan standar yang baku dan berlaku serta berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. CPL kemudian diurai menjadi CPMK yang artinya menjadi pokok bahasan materi dalam perkuliahan. Antara lain yang pertama menjelaskan konsep keperawatan dan konsep terkait dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga. Yang kedua, menghubungkan dampak isu-isu yang terjadi di perawatan keluarga dan perkembangannya sesuai dengan aspek legal etis. Yang ketiga, menjelaskan masalah kesehatan keluarga. Yang keempat, memahami program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga di Indonesia. Selanjutnya, memahami proses asuhan keperawatan keluarga mulai dari tahap pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi tindakan keperawatan. Yang keenam, apabila diberikan kasus keluarga, mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan keluarga berdasarkan tumbuh kembang dan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Yang ketujuh, mengembangkan keperawatan di rumah atau kegiatan atau pelaksanaan praktek mandiri home care. Dan yang kedelapan, apabila mahasiswa diberikan kasus keluarga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktek keperawatan keluarga dengan prinsip legal ethics dan
budaya sesuai dengan kode etik keperawatan. Yang kesembilan, apabila mahasiswa diberikan kasus keluarga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan mengembangkan terapi modalitas dan terapi komplementer berdasarkan prinsip etis dan budaya. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah secara luring atau tatap muka, baik perkuliahan di kelas maupun kegiatan di laboratorium. Untuk mendukung pembelajaran, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa, terutama dalam menyampaikan bahan ajar atau modul. Pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom dan pengumpulan dalam bentuk soft file atau soft copy dengan mengirimkan melalui email di dosen. Untuk pemberian kuis, biasanya saya melakukan atau menggunakan aplikasi Google Quiz atau Google Form, di mana aplikasi ini bisa langsung melihat hasil atau nilai setelah mahasiswa mengerjakan kuis atau ujian tersebut. Di fase interaction, pada aspek ini, proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga dengan menggunakan pendekatan Student Center Learning atau SCL, bahwa sistem ini merupakan pembelajaran yang mendapatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau peserta subjek, sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Nah, di pembelajaran interaktif atau lebih dikenal sebagai interactive learning, pemaparan materi di dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, studi kasus atau study case, yaitu dengan cara mengambil studi kasus yang lazim terjadi di wilayah sekitar atau masyarakat dengan keperawatan keluarga. Sebagai contoh, bagaimana asuhan keperawatan keluarga di masyarakat untuk mengatasi masalahnya itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran simulasi atau demonstrasi, yaitu contoh mahasiswa akan melakukan role play, tindakan pemberian edukasi, terapi modalitas, terapi komplementer dalam pemberian intervensi keperawatan keluarga. Nah, pada fase asesmen atau penilaian di mata kuliah keperawatan keluarga sesuai dengan RPS, sistem penilaian sebagai proses evaluasi mata kuliah keperawatan keluarga dengan prosentase penilaian keaktifan mahasiswa 20%, penilaian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Penilaian proses atau keaktifan mahasiswa meliputi penilaian kegiatan di kelas maupun di laboratorium pada saat praktek pengkajian keperawatan keluarga. Penilaian tugas juga meliputi nilai tugas terkait pembelajaran di kelas maupun penugasan di laboratorium. Penyusunan atau persyaratan ujian bahwa mahasiswa kehadiran yaitu minimal 75%. Boleh mengikuti ujian, kehadiran kurang dari 75% tidak boleh mengikuti ujian. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan tersebut telah saya sampaikan pada saat penjelasan RPS dan kontrak learning atau kontrak pembelajaran di awal perkuliahan, dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Hari ini kita belajar terkait asuhan harus mampu memahami proses asuhan keperawatan pada umumnya. Ya, sekarang sudah ini perlu diulangi kecepatan, Pak. Tolong diulangi, Pak. Saya tidak mengerti, Pak. Kecepatan. Perawatan keluarga sesuai dengan tahap pengembangan. Mulai dari tahap pertama sampai dengan 8. Yang mulai dari pasangan usia subur sampai dengan lansia. Yang ketiga, mahasiswa keperawatan yang ada di masyarakat. Berbicara asuhan keperawatan keluarga, berarti karena ketemu pasien yang sakit di dalam satu keluarga, ya kan? Kenapa Pak Andre kok tidak ada? Karena kalian tidak memahami bahwa individu yang sakit di dalam keluarga yang kita lakukan pengkajian sampai dengan evaluasi itu
merupakan bagian dari pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Karena di sini bagaimana kita sebagai seorang perawat menentukan kegiatan atau intervensi terkait pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Tindakan yang diambil sebelum adanya terjadi masalah kesehatan. Kalau sekunder, ketika terjadi masalah kesehatan itu kita bertindak. Jadi kita mengambil tindakan itu ketika terjadi masalah kesehatan pada waktu itu. Kalau tersier itu tindakan yang kita ambil sesudah dari masalah kesehatan. Oke, sepakat? Ada yang mau menyempurnakan? Atau intervensi yang berfokus pada klien yang beresiko tinggi. Contohnya Pak Andre, contoh yang paling gampang pada saat kita di komunitas atau di keluarga dan keluarga kita salah satu anggotanya mengidap masalah hipertensi atau diabetes. Berarti pencegahan primer klien kita, intervensi kita pada siapa? Anggota keluarga. Karena mereka yang beresiko tinggi. Kenapa Pak Andre? Karena penyakit ini degeneratif. Salah satu penyebabnya adalah keturunan. Ya kan? Sebelum adanya masalah masih sehat, baru kita memilih intervensi yang dinamakan pencegahan primer. Yang kedua pencegahan sekunder yang sudah mengalami masalah. Contohnya pasiennya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Itu kasarannya. Jadi gimana caranya kita memberikan intervensi pada pasien diabetes atau hipertensi biar dia tidak ke arah stroke, biar dia tidak ke arah luka, biar dia tidak ke arah hiperglikemi, hipoglikemi, tidak ke arah ginjal dan lain sebagainya. Sedangkan pencegahan tersier ini fokus pada klien yang sudah mengalami komplikasi. Intervensi yang kita berikan apa? Yang kita berikan adalah intervensi untuk mencegah terjadinya kecacatan atau keparahan. Contoh Pak Andre, contoh paling gampang yaitu luka diabetes. Mencegah tidak terjadinya amputasi. Jadi perawatan luka. Sedangkan pada diabetesnya yang perawatan kaki, masuk pencegahan sekunder. Jadi begini Pak, apakah satu budaya, kultur ataupun agama dari suatu wilayah itu bisa mempengaruhi suatu kesehatan dalam suatu wilayah itu? Ya, kita pernah nggak kalian belajar terkait transkultural nursing? Bahwa pada saat pernah pastinya di promosi kesehatan. Ya, kenapa? Kita sebagai seorang perawat itu juga harus peka budaya, ya kan? Pada saat kita menemukan suatu masalah yang berbaur dengan budaya yang ada di suatu wilayah, apalagi kita sebagai seorang perawat komunitas atau keluarga, kita harus memperhatikan. Kita harus memilih strategi mana yang harus kita pilih. Kan ada 3 strategi tuh, mempertahankan, ya kan, negosiasi sama rekonstruksi. Bagaimana caranya kita memilih mempertahankan? Kalau kita memilih mempertahankan apabila kalau misalkan memang intervensi atau tindakan yang sudah sesuai dengan kesehatan, silakan diperhatikan. Kalau tidak ada masalah kesehatan yang muncul, silakan. Berarti memang wilayah tersebut sudah sesuai dengan intervensi kita. Tapi kalau misalkan ternyata ada insiden atau KLB, kejadian luar biasa dan lain sebagainya, bagaimana caranya kita harus negosiasi. Siapa yang kita dekati? Tokoh masyarakat atau ketua sukunya. Jadi yang kita dekati langsung ketua sukunya, ketua suku kita rangkul, kita bina, kita lain sebagainya, kita berikan intervensi, kita berikan pengetahuan dan informasi, kita tampilkan data-data insiden yang terjadi di suku tersebut, sehingga dia akan bisa terbuka. Benar nggak? Ya kan? Kalau misalkan memang ada insiden, kan gitu. Kalau nggak ada insiden, ya udah dipertahankan aja, didukung. Ada pernah itu malah tenaga kesehatan itu memberikan pelatihan pada dukun bayi. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama tenaga kesehatan, dia percaya sama dukun bayi. Ya udah kita salurkan bahwa dukun bayi ini kita berikan pelatihan untuk menolong mereka. Nggak masalah. Dan kita memilih rekonstruksi, kita merubah kalau memang fatal. Kalau sudah ada angka kematian bayi, ada aborsi dan lain sebagainya, ada misalkan kejadian yang luar biasa kematian dan lain sebagainya, baru kita merekonstruksi. Tapi ternyata dari cerita kan tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Jadi kita gini, sama halnya misalkan nih Pak Andre datang ke kota Depok. Kota Depok sama Mojokerto kan budayanya bakalan berbeda nih.
cara berbicaranya juga berbeda. Belum tentu yang menurut Pak Andre di Kabupaten Mojokerto ini sudah bagus, sudah baik, sudah halus, tetapi di sana tidak bisa diterima, benar nggak? Tapi bagaimana? Apakah kita yang harus merubah mereka, atau kita yang menyesuaikan mereka? Menyesuaikan mereka, ya kan? Bukan kita menyesuaikan hal buruknya, tidak, tapi kebiasaan budaya mereka dulu, ya kan? Sedangkan mereka di sini kan perempuan jalan di tengah jalan dan lain sebagainya, di pinggir jalan merokok, hal yang tuh cewek merokok dan lain sebagainya, di sana biasa. Ibu-ibu jahit ini sambil rokok dan lain sebagainya, biasa. Apakah kita langsung berikan intervensi, Bu jangan merokok gini? Kita yang ditempa, ya kan? Iya betul. Tapi kita gali dulu pendekatan sesuai dengan transkultural dan ya perawat peka budaya, harus wajib kita harus peka budaya, sesuaikan. Contoh, ada yang dari Maluku di sini? Ada. Saya pernah dengar dari kakak tingkatnya dari Maluku, katanya di sana itu bayi pada saat dia dalam kondisi pengen hangat, biasanya kalau di sini kan pakai inkubator, di sana diasapin. Iya. Bener ya? Iya betul, pakai arang. Pakai arang, diasapin. Memang di sini kan bayi itu kan harus dengan kondisi suhu yang hangat, ya kan? Kalau kita kan inkubator dan jemur, kan itu, ya kan? Sedangkan di sana diasapin. Terus sama, kita harus peka budaya dan memilih ketiga strategi ini. Kalau memang itu mempengaruhi pernapasan, ada insiden, ada gejala, berarti kita harus negosiasi. Pak, saya mau ini dari yang Bapak jelaskan tadi, kenapa diasapin? Karena ada beberapa faktor yang menunjukkan waktu ada kejadian anak bayi itu ditaruh di inkubator, terus ada insiden, iya, insiden terjadi. Terus dari orang yang klien tersebut, dia beranggapan kalau alat itu membuat anaknya itu meninggal. Jadi dia membawa berita itu ke lingkungan keluarganya dan istilah provokator ke ini, sehingga gara-gara hal tersebut anak saya meninggal. Jadi dari lingkungan itu tidak mempercayai hal itu, Pak. Jadi pakai kembali lagi ke tradisional, kalau iya arang itu yang bisa. Jadi kembali lagi ke budaya, kita harus pintar-pintar seperti ini. Jatuhnya kalau misalkan ternyata alat kesehatan, alat medis gitu, misalkan ternyata itu yang bisa membuat sang bayi ini meninggal, kita harus ada uji tes dan lain sebagainya. Yang kita dekatkan adalah tokoh masyarakatnya, ya kan? Gak mungkin kita langsung satu-satu masyarakat, no. Siapa yang betul-betul yang dipercayai di satu wilayah tersebut kan pasti ada. Ada lagi? Iya Pak, saya mau bertanya. Nah, apakah asuhan keperawatan ini bisa berjalan ketika di dalam rumah ataupun dalam suatu keluarga ada beberapa orang yang menetap dalam keluarga itu, namun bukan dari darah daging ayah atau ibunya? Saya kan pernah menemui di daerah dekat sini, apa namanya, di Balon Cangkring itu Pak. Emang kan kampungnya kampung prostitusi lah, bisa dikatakan kampung prostitusi. Gimana Pak? Cuma dekat situ. Enggak Pak, saya di belakangnya rumah Gatot. Pernah tinggal di situ Pak. Oke, gini, sama halnya pada saat kita terjun ke lapangan, yang dimana di lapangan tersebut di sini setiap keluarga memiliki budaya dan kepercayaan mereka masing-masing. Pada saat kita terjun sebagai seorang perawat, kita harus juga dibekali dengan gimana caranya kita sebagai seorang perawat juga harus peka budaya dan mempercayai hal yang seharusnya di keluarga itu setiap kepercayaan mereka bakalan berbeda-beda dan mungkin ada yang menentang dengan kepercayaan kita. Tapi kita nggak perlu mengusik dan lain sebagainya, urusannya dia sama Tuhan yang terserah. Tapi kita fokus sama kesehatan. Ya, tapi pada saat kalau misalkan ada masalah di dalam satu keluarga itu memang dia menentang, tidak percaya dengan hal kesehatan yang kita berikan pada keluarganya, yang mungkin dia memang notabene bukan salah satu anggota keluarga. Berarti kan dia tidak masuk di dalam AK. Berarti dia bukan termasuk dari keluarga binaan kita. Ya udah, terserah dia. Tapi kalau misalkan memang yang menentang itu adalah anak dan lain sebagainya, kita harus kunci key personnya siapa di dalam keluarga tersebut yang bisa mempengaruhi satu rumah.
satu keluarga. Key personnya siapa? Oh ternyata yang nggak percaya adalah suami saya, Mas, misalkan Mbak. Nah ternyata ibunya bagaimana caranya sang klien ini mempercayai memberikan pengertian pada suaminya. Minimal pada saat kita memberikan intervensi, pada saat kita melibatkan anak dan menantunya misalkan, ternyata ada perubahan yang dialami oleh klien kita, dia bisa menjadikan perubahan tersebut rekomendasi terhadap suaminya akan mau nggak mau akan seperti itu. Jadi sama halnya seperti ini. Pak Andre punya cerita, temannya Pak Andre itu kepala puskesmas di Erong Jayapura. Dia mantan sekretaris Dinas Kesehatan Pelayanan Penyakit HIV/AIDS Nular. Dia komisi ini HIV/AIDS. Dia setiap tahun Hari AIDS Dunia, dia itu mengadakan pemeriksaan HIV secara gratis. Minimal 3.000 sampai 6.000 person atau orang di wilayah Jayapura. Dia tertantang seperti itu. Dia pernah bilang seperti di Pak Andre, "Ayo Rif, ikut saya di program AIDS Dunia. Kamu cari minimal 3.000 klien, 3.000 orang yang mau dicek VCT HIV." Seperti itu. Kalau kamu bisa dapat 3.000, ayo aku ajak kamu ke Eropa. Ya. Aku ajak atau bicaranya dia gua ajak lu ke Eropa. Tapi kalau misalkan lu gagal, kembalikan duit gua yang gua ajak ke Eropa. Pak Andre dikit, Pak Andre langsung gini, gila lu, lu aja, ya, kamu aja pada saat kamu periksa VCT istrinya, suaminya datang membawa parang. Lu orang sana, apalagi gua, kan gitu. Gua datang ke sana periksa istrinya, bisa-bisa leher saya hilang, kepala saya hilang. Dia ketawa. Kenapa dia suami-suami mereka seperti itu? Kalau istrinya positif, kalau istrinya tidak main serum dan lain sebagainya, otomatis dibawa dari suami. Sehingga suaminya nggak mau terlihat istri positif, ketahuan kalau dia, karena kan angka seks bebasnya di sana kan tinggi. HIV-nya tinggi, seks bebasnya luar biasa. Di tengah-tengah jalan, di persimpangan ciuman beneran. Tapi Pak Andre di Eropa itu bagusnya, mereka itu seks bebasnya itu tertinggi, tapi angka HIV-nya 0. Kenapa? Di fasilitas umum, di depan kayak itu ada pondok. Tapi Indonesia buat itu jauh. Suka yang cowok-cowok di sekolah-sekolah. Karena mereka gini, kita ya terkait perilaku dosanya dia, perlu perhatikan. Terkait perilaku dosanya dia, urusannya dia sama yang di atas. Tapi bagaimana kita sebagai seorang perawat memperhatikan perilaku kesehatannya atau pencegahan penyakit HIV-nya, benar nggak? Kalau kita fokus sama dia sama yang di atas, sama kita bakalan benar nggak? Ya, ada pertanyaan lagi? Mantap, ya. Sudah? Ada lagi? Cukup? Cukup? Ya, Pak Andre akhiri. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, Pak Andre mohon maaf dan Pak Andre akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian video yang bisa saya sampaikan, mulai dari penjelasan rencana pembelajaran semester serta video pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.